kejadian itu adalah Sui Yang, orang yang sebelumnya diutus oleh ketua sekte Wen untuk mencari pecahan besi Yin. Gak lama setelah kemunculannya, datang dua orang yang selama ini ternyata udah cukup lama mencarinya. Dengan dibantu oleh Wuxian, mereka akhirnya bisa menangkap Sui Yang. Mereka lalu menginterogasi Sui Yang untuk mengetahui motifnya membantai sebuah klan kecil. Wuxian dan yang lainnya sudah curiga kalau semuanya pasti ada hubungannya dengan besi Yin dan sekte Wen. Namun Sui Yang dengan santai menyangkal tuduhan tersebut. Singkat cerita, mereka lalu membawa Sui Yang ke penjara milik sekte Raya, sebuah penjara yang dipimpin oleh orang yang bernama Golok Merah. Menahannya, Wuxian juga berkata kalau dugaannya tepat, kemungkinan Wei Chao dan rombongannya akan datang untuk membebaskan Sui Yang, dan mereka harus bersiap. Di sini Tuan Golok Merah lalu memberitahu Lan Zhan kalau Lan Xichen, kakaknya Lan Zhan, menulis surat untuknya dan memintanya kembali ke sekte Gusu membawa pecahan besi Yin. Karena Lan Xichen ternyata telah menemukan catatan kuno tentang besi Yin. So Lan Zhan langsung pergi dan meninggalkan Wuxian dan yang lainnya di sana. Dan ternyata, keesokan paginya, Wei Chao dan rombongannya beneran datang sesuai dengan dugaan Wuxian. Dia meminta mereka untuk menyerahkan Sui Yang. Namun karena rencana jahat sekte Wen sudah terdengar oleh para pemimpin sekte-sekte besar lainnya, so mereka menolak permintaan tersebut. Berhubung karakter sekte Wen yang memang barbar, mereka langsung menyatakan permusuhan dengan sekte Raya karena tidak mau menuruti permintaan yang dihindari. Dan akhirnya war pun tidak bisa. Di tengah pertarungan mereka, tangan kanan Tuan Golok Merah kepergok melimpai salah satu ketua kompinya sendiri. Jadi sebelumnya diceritakan kalau si tangan kanan ini sering dibully karena dia bukan berasal dari keluarga bangsawan. Karena dendamnya udah nggak ketampung, dia akhirnya memanfaatkan geger geden yang sedang terjadi dan langsung menyerangnya. Singkat cerita, setelah Wen Chao puas mengobrak-abrik tempat itu dan membebaskan Sui Yang, mereka lalu pergi dari sana. Dan setelah peperangan tersebut, Tuan Golok Merah lalu memanggil tangan kanannya. Awalnya dia berniat untuk mengeksekusinya, namun dengan menimbang pengabdiannya selama ini, akhirnya dia hanya mengusirnya dan tidak diperbolehkan lagi kembali ke sana. Di lain sisi, melihat kebarbaran sekte Wen kepada sekte-sekte lain membuat Wuxian dan Jianzheng juga khawatir dengan sekte Jiang. So gak lama mereka juga balik ke sekte Jiang. Dan sesaat setelah mereka sampai, di sini pertama kali kita diperkenalkan dengan ibunya Jianzheng yang cukup kilam. Jadi sebelumnya utusan dari sekte Wen datang ke sekte Jiang untuk menyuruh para putra mahkota sekte lain untuk sekolah di sekte Wen dan diberikan isme-isme dari sekte Wen. Sementara itu di sekte Gusu, di sini mereka juga telah diserang oleh sekte Wen. Mahaguru sekte Gusu, Lan Xichen dan para muridnya selamat melarikan diri ke belakang gunung dengan membawa catatan-catatan kuno tentang sejarah sekte mereka. Dan di saat sekte Wen mengejar, tiba-tiba Lan Zhan datang untuk menyelamatkan anggota sekte yang lain. Di sini dia menyerahkan diri yang membuat pecahan batu Yin-nya guna jatuh. Balik ke sekte Jiang, setelah beberapa hari berlalu, Wuxian dan Jianzheng terpaksa untuk pergi ke sekte Wen dan menjalani indoktrinasi atau menanamkan nilai-nilai dari sekte Wen, atau gampangnya menjajah dengan halus secara mindset lah.
微笑。Sementara itu, Wen Rohan yang sekarang telah memiliki 3 pecahan batu yin, dia mendapat kabar bahwa Wen Jing telah berusaha menyelamatkan Wuxian waktu mereka diserang zombie kemarin. So Wen Rohan mengancam akan menjadikan Wen Ning, adik dari Wen Jing, menjadi zombie jika dia mengulangi perbuatannya lagi. Beberapa saat kemudian, saat para putra mahkota berkumpul di Sekte Wen, di sini mereka disuruh untuk menyerahkan semua senjata mereka saat berada di Sekte Wen. Karena melihat kondisi mereka, walaupun tidak terima, terutama Sekte Emas yang emang paling kaya dari keempat sekte itu, namun akhirnya mereka memberikan semua pedang mereka. Di sini mereka diberikan buku tentang sejarah para leluhur dan norma-norma dari Sekte Wen, dan disuruh untuk menghafalnya. Setelah selesai pelajaran pun, mereka tidak diperbolehkan keluar dari asrama untuk menjaga kerahasiaan mereka. Singkat cerita, keesokan harinya, Wen Chao menyuruh salah satu dari para putra mahkota sekte lain untuk membacakan ajaran sekte Wen. Dan di sini Wuxian malah membacakan larangan sekte Gusu yang maju duluan. Namun, dia pelajari waktu bersama Lanzan dengan maksud untuk meledek Wen Chao, yang tentu saja membuat Wen Chao sangat marah. So dia dihukum di sebuah ruangan bawah tanah yang ternyata di dalamnya berisi anjing yang berukuran sangat besar. Wuxian yang memang sudah dari kecil fobia dengan anjing langsung terlihat pucat dan keringat dingin. Dan saat dia udah hampir berbusa, tiba-tiba anjing itu dibius dengan beberapa jarum dan ternyata itu adalah Wen Ning. Dia juga memberikan beberapa obat luka kepada Wuxian karena rasa terima kasihnya telah menyelamatkannya waktu melawan hantu air di awal film kemarin. Keesokan paginya, Wen Chao datang untuk mengecek keadaan Wuxian dan anjingnya, dan dia cukup kaget karena melihat Wuxian bisa bertahan. Beberapa saat kemudian, Wen Chao membawa semua putra mahkota sekte lain ke sebuah gua untuk berburu seekor monster mistis yang sebenarnya memang mustahil untuk mereka kalahkan. Sampai akhirnya, mereka berada di sebuah mata air di dalam gua. Di sini Wen Chao berniat menggunakan darah pengawal dari sekte emas untuk memancing monster tersebut. Merasa itu sudah sangat melampaui batas, akhirnya para putra mahkota memberontak. Di sini Wuxian dengan sengaja lagi-lagi memancing emosi Wen Chao dan akhirnya bisa menyandranya dengan membawanya ke atas sebuah batu. Namun ternyata batu yang mereka injak adalah cangkang dari monster mistis yang mereka maksud. Jadi di sini ceritanya leluhur mereka, orang yang menemukan batu yin, mempunyai seekor hewan peliharaan yang bernama kura-kura pembantai, campuran antara kura-kura yang mempunyai kepala ular. Setelah kematian leluhur mereka, hewan tersebut disegel di sebuah gua dan sekarang Wen Chao bermaksud untuk memburunya. Karena kaget, Wuxian melepaskan Wen Chao dan Wen Chao langsung melarikan diri keluar gua sambil memotong tali yang mereka gunakan untuk turun ke tempat tersebut dan menutup mulut gua dengan batu. Sementara di dalam, setelah menyadari bahwa mereka semua terperangkap di dalam gua, Lanzan ingat ada daun yang berada di dalam gua yang pohonnya tidak mungkin berasal dari situ, yang mengartikan kalau ada jalur lain dari dalam gua tersebut. Namun, belum bisa dipastikan ukurannya apakah muat untuk dilewati. Ya, so mereka mulai mencari celah-celah di sekitar gua dan tidak menemukannya. Wuxian memiliki pemikiran kalau daun tersebut bisa saja hanyut dari luar dan masuk dari bawah kolam tersebut. So di sini mereka membagi tugas. Wuxian memancing perhatian kura-kura tadi dan Jiang Chao mengecek apakah lubang di dasar kolam tersebut bisa dilewati. Dan
setelah berhasil mengecek lubangnya yang ternyata cukup besar, mereka semua langsung OTW ke dasar kolam. Di sini awalnya Wuxian berniat untuk memancing perhatian kura-kura itu sendirian. Namun karena terlihat kewalahan, Lan Zhan juga tinggal di situ untuk membantunya. Saat semua teman-temannya sudah berhasil melarikan diri, di sini Wuxian dan Lan Zhan beristirahat sebentar sambil mengobati luka-luka mereka dan menyusun rencana. Namun saat kura-kura itu kembali ke posisinya, kura-kura itu sengaja menutupi lubang yang akan mereka pakai untuk melarikan diri. So tidak ada cara lain, mereka harus menghabisi monster tersebut. So di sini mereka mengumpulkan anak panah dan tali dari busur panah yang nantinya akan mereka pakai sebagai senjata. Mereka berencana akan masuk ke dalam cangkang kura-kura. Sesaat setelah Wuxian masuk ke dalam cangkang dan tidak diceritakan dari lubang mana, di dalam dia menemukan jasad orang-orang yang telah dimakan, dan di tengah-tengah dia menemukan sebuah pedang hitam yang menancap di tubuh kura-kura tersebut. Merasa curiga, Wuxian mencoba untuk mengambil pedang tersebut. Yang menyentuh pedang itu, dia seperti merasakan aura pekat yang sangat jahat di dalam pedang itu. Hal itu ternyata membuat kura-kura itu bangun dari tidurnya dan menyerang Wuxian yang berada di dalam cangkang. So dia langsung mencabut pedang itu dan menusukkannya ke rahang kura-kura pembantai. Dan saat mereka keluar dari cangkang, Lan Zhan langsung menekan, melilitkan tali yang telah dia kumpulkan dan berusaha untuk mencekik kura-kura tersebut. Namun, di sini keadaan tidak sesuai dengan rencana mereka karena kulit dari kura-kura tersebut yang terlalu tebal. Di sini lagi-lagi Wuxian merasakan aura kebencian dari pedang yang dia pegang dan tiba-tiba seperti kerasukan. Dia bisa melakukan telekinesis, yaitu kemampuan yang dapat menggerakkan benda di sekitar tanpa menyentuhnya. Di sini, dia menusukkan pedang-pedang yang ditinggalkan oleh para korban kura-kura itu ke dalam lehernya yang membuat kura-kura itu is dead. Setelah mengeluarkan kemampuan tersebut, diperlihatkan Wuxian yang juga langsung jatuh pingsan. Sampai beberapa hari kemudian, dia sudah terbangun dan berada di luar gua yang ternyata selama dia pingsan, Jiancheng dan Pangeran Sekte Emas yang membawanya keluar dari gua. Sampai di sini, karena kerusuhan yang terjadi di sekte masing-masing, mereka semua memutuskan untuk pulang dan menyusun rencana untuk membalas kepada Sekte Wen. Di sisi lain, Wen Chao yang dikabari bahwa kura-kura pembantai bisa dikalahkan oleh Wuxian dan Lan Zhan, dan itu bukanlah hal yang biasa saja. Dia mengirim jenderal utamanya dengan sebut aja Mbak Elsie menuju ke Sekte Jiang untuk dengan sengaja mencari-cari alasan untuk menyerang sekte tersebut. Beberapa hari kemudian saat Wuxian dan Jiancheng sudah balik ke Sekte Jiang, mereka menceritakan tentang apa yang terjadi di Sekte Wen. Mendengar hal itu, karena satu-satunya sekte besar lain yang belum dikuasai oleh Sekte Wen adalah Sekte Emas, pemimpin Sekte Jiang melakukan perjalanan ke Sekte Emas untuk membicarakan hal tersebut. Dalam pembicaraan itu juga kelihatan sekali bahwa ibu dari Jiancheng sangat tidak menyukai Wuxian karena dia terlihat lebih berbakat dalam segala hal daripada Jiancheng sendiri. Beberapa saat kemudian saat Mbak Elsie sampai ke Sekte Jiang, dengan seenaknya dia duduk di singgasana dan mengadukan kepada ibunya Jiancheng bahwa selama melakukan perburuan kura-kura kemarin, Wuxian terus-terusan melakukan penghinaan kepada putra mahkota Sekte Wen. Di sini karena emang ibunya Jiancheng udah punya modal gak suka sama Wuxian, dia langsung mencambuknya dengan cambuk listrik senjata pamungkas turun-temurun Sekte Jiang. Namun tidak berhenti di situ, Mbak Elsie juga mengeklaim rumah dari Sekte Jiang untuk digunakan sebagai kantor pengawas Sekte Wen di Sekte Jiang. 本来我以为这莲花坞有监察流。 Nah, disinilah emosi ibu Jiancheng meledak. Dia lalu menghajar Mbak Elsie dan menghabisi semua pengawalnya. Namun tanpa diduga, Jenderal Sekte Wen datang untuk menyelamatkannya. Di sini Jenderal Sekte Wen sudah sempat meminta maaf atas kelakuan Mbak Elsie.
Namun ibu Jianzheng malah berniat untuk menghajarnya yang menyebabkan kekacauan di rumah itu. 得罪了。有他受。那 Sementara itu, Mbak Elsie menggunakan kesempatan itu untuk memanggil bala bantuan dengan menggunakan kembang api klan Wen. So pasukan yang emang udah dipersiapkan di situ bisa menyerang mereka secara total. Di sini saat Jenderal Sekte Wen sedang sibuk menghadapi para pengawal Sekte Jiang, Ibu Jianzheng membawa Jianzheng dan Wuxian ke dermaga untuk menyelamatkan mereka. Dia juga memberikan senjata legendaris cambuk listrik kepada Jianzheng, sedangkan dia sendiri berniat untuk mempertahankan Sekte Jiang sendirian. Tak lama kemudian, di tengah sungai, Wuxian dan Jianzheng berpapasan dengan pemimpin Jiang dan mereka menceritakan apa yang terjadi. So pemimpin Sekte Jiang menyuruh mereka bersama Jiang Li untuk bersembunyi di tempat nenek mereka, sementara pemimpin Sekte Jiang kembali untuk menyelamatkan istrinya. Singkat cerita, setelah sampai ke padepokan, diperlihatkan pemimpin Sekte Jiang dan istrinya yang mati-matian mempertahankan sekte mereka. Namun, mereka tetap harus kalah melawan pasukan dari Sekte Wen, yang membuat mereka akhirnya husnul khotimah di sini. Di sisi lain, setelah sampai di penginapan, Wuxian pergi membeli obat untuk Jiang Li yang terkena demam karena terlalu syok. Setelah balik ke penginapan, ternyata Jianzheng balik ke Sekte Jiang sendirian. So Wuxian langsung pergi menyusulnya karena udah berjanji kepada ibunya untuk menyelamatkan Jianzheng. Sesampainya di Sekte Jiang, beruntung dia bertemu dengan Wening. Wening berkata kalau Jianzheng sudah tertangkap. Di sini dia malah menawarkan bantuan untuk menyelamatkan Jianzheng selagi para anggota Sekte Wen sedang melakukan perayaan. Setelah beberapa lama menunggu di sebuah kapal, akhirnya Wening keluar dengan membawa Jianzheng. Di sini karena Jianzheng terluka parah, mereka membawanya menuju ke tempat Wenjing, kakaknya Wening, untuk dirawat. Beberapa hari kemudian saat Jianzheng sudah terbangun, ternyata waktu dia sedang melawan Jenderal Wen kemarin, dia terkena jurus peluru inti milik Jenderal Wen yang membuatnya tidak bisa mengeluarkan tenaga dalamnya. Mengetahui hal tersebut, di sini Jianzheng terlihat sangat stres sampai-sampai dia hampir menjadi gila. Melihat itu, Wuxian meminta Wenjing untuk menunjukkan semua buku pelajaran tentang pengobatan yang dia punya, dan dia mulai mempelajari buku tersebut satu persatu untuk mencari cara mengembalikan tenaga dalam Jianzheng. Namun, sampai berhari-hari pun dia tidak menemukan cara untuk mengembalikan tenaga dalam seseorang yang telah dihapus. Sampai akhirnya dia teringat dengan guru dari almarhum ibunya dulu yang bernama Baosan. Di sini Wuxian mempunyai ide untuk menyuruh Jianzheng menyamar sebagai dirinya dan berguru pada Baosan. So malam harinya saat Jiang Li sedang tertidur, mereka mengirim Jiang Li ke Sekte Emas, sedangkan mereka sendiri OTW menuju tempat Baosan. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah bukit cabai di mana mereka harus berpisah. Jianzheng harus meneruskan perjalanan sendiri menggunakan penutup mata. Menunggu sambil menyamar sebagai Raiden di desa terdekat. Setelah beberapa jam Jianzheng berjalan melewati alang-alang, dia menemukan pecahan botol dan mendengar suara jam, dan beberapa saat kemudian, seorang kultivator wanita mendatanginya. Setelah beberapa perjalanan lancar oleh Jianzheng, dia dibawa ke puncak bukit oleh kultivator tersebut. Lalu tiba-tiba, Jianzheng seperti bermimpi tentang Sekte Jiang yang dihancurkan oleh Jenderal Wen. Dan pada saat mendapatkan tenaga dalamnya kembali, dan ternyata itu sudah 7 hari sejak kepergiannya. Singkat cerita, setelah 7 hari Wuxian menunggu Jianzheng yang belum juga turun, ternyata
Selama ini Sekte Wen mengikuti jejaknya dan di sini dia sudah dikepung di sebuah kedai.